Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi PKBM Nakula Subtih Mataram Lampung Tengah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Santi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi paket C kelas 11. Nah, sebelum belajar nih, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menganalisis konflik sosial. Yang kedua yaitu menjelaskan pengertian konflik sosial, faktor penyebabnya, dan bentuk konflik sosial. Dan yang ketiga, menganalisis cara mengatasi konflik sosial. Oke, disimak terus ya pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, ada yang tahu bagaimana caranya meredam gejolak? Dari materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang konflik sosial. Ada yang masih ingat dengan konflik sosial itu apa? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian dari konflik sosial. Konflik sosial merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, konflik yang terjadi di masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan antar individu. Yang kedua, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda-beda. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok. Dan yang terakhir, adanya perubahan sosial. Anak-anak, ada yang masih ingat ada berapa bentuk konflik sosial itu? Oke, di sini Ibu akan menyebutkan bentuk konflik sosial ada 5. Yang pertama ada konflik pribadi, yang kedua ada konflik politik, yang ketiga ada konflik rasial, dan yang keempat ada konflik antar kelas sosial, dan yang terakhir ada konflik internasional. Kemudian, konflik sosial itu perlu diketahui terdapat dampak negatifnya. Dampak negatif konflik sosial itu diantaranya yang pertama ada perpecahan, yang kedua ada permusuhan, yang ketiga ada kekerasan, kemudian yang keempat perubahan kepribadian, yang terakhir jatuhnya korban jiwa. Dampak yang ditimbulkan dari konflik sosial dapat diantisipasi melalui resolusi konflik. Nah, ada yang tahu resolusi konflik itu apa? Oke, resolusi konflik merupakan suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lainnya. Dari permasalahan konflik yang terjadi di sekitar kita maupun di lingkungan sosial, bagaimana upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik? Berikut upaya atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Di sini ada 10 langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ada kompromi, yang kedua ada arbitrasi, yang ketiga toleransi, yang keempat mediasi, yang kelima konversi, yang keenam konsiliasi, yang ketujuh adjudikasi, yang kedelapan stalemate, yang kesembilan segregasi, yang kesepuluh ceasefire. Alhamdulillah materi kita pada pertemuan hari ini sudah selesai ya. Oke, pada pertemuan hari ini untuk melihat seberapa jauh kalian sudah memahami materi, Ibu sudah menyiapkan 5 soal dan silahkan kerjakan soal tersebut di buku dan kumpulkan di PKBM saat pelajaran Ibu ya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.